Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. So, how are you today? Hopefully we are all in good condition ya. Pada podcast kali ini, Kak Yani hadir lagi sebagai host. Dan seperti biasa, kita akan membahas tentang materi yang sudah dibagikan selama kurang lebih 1 minggu ini. As you guys know, I can't be alone. I need a friend. So, langsung saja kita panggil teman setia saya, partner saya dalam berdiskusi di podcast kali ini, yaitu Kak Nana. Halo semua. Gimana kabarnya Kak? Oh, very nice, thank you. Oke Kak Nana, sekarang kita tukeran posisi lagi ya. Kemarin kan Kak Nana jadi host. Iya nih. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang simple present tense nominal, verbal, juga present continuous nominal dan juga verbal. Oke, jadi simple present tense dan present continuous masing-masing bentuk nominal dan verbalnya Kak ya. Iya, benar. Mungkin without further ado, jadi akan bahas tentang keluarga besar tenses ya Kak ya. Dimulai dari yang bentuk simple, yaitu simple present tense. Bisa dijelaskan mungkin Kak, simple present tense itu secara umumnya gimana? Oke, jadi simple present tense ini adalah jenis tense yang digunakan untuk menjelaskan fakta, kebiasaan, atau rutinitas. Contohnya nih untuk yang fakta. Indonesia is a country. Indonesia adalah sebuah negara. Dan untuk yang merupakan kebiasaan atau rutinitas, contohnya Andi goes to library every Monday. Andi pergi ke perpustakaan setiap Senin. Oh gitu ya Kak. Tadi kan Kakak ada bilang tuh, dua contohnya itu pertama ada Indonesia is a country and the second sentence is Andi goes to library every Monday. Nah, seperti yang kita tahu ya Kak, di sentence pertama itu jelas itu menggunakan to be yaitu is. Nah, di sentence kedua itu menggunakan kata goes, yang mana kita tahu itu adalah kata kerja. Nah, kenapa Kak? Satunya ada yang pakai to be dan satunya pakai kata kerja. Oke, jadi dalam tenses biasanya terbagi menjadi dua ya Kak Yani. Ada yang nominal dan juga ada yang verbal. Oke, jadi seperti yang tadi di awal sudah jelaskan, ada nominal ada juga verbal. Nah, untuk yang nominal itu seperti apa Kak? Nah, untuk kalimat nominal ini, especially simple present tense, itu di dalam kalimat tidak mengandung kata kerja, melainkan hanya mengandung to be lalu diikuti kata sifat ataupun sebuah profesi. Contohnya, I am happy. Nah, di sini happy merupakan kata sifat. Lalu, she is a doctor. Nah, doctor ini adalah sebuah profesi. Seperti itu Kak Yani. Oh, jadi seperti contoh yang pertama tadi ya Kak ya, Indonesia is a country. Jadi menggunakan to be, maka itu disebut sebagai simple present tense bentuk nominal. Yap. Nah, untuk susunannya sendiri nih Kak, biar laborian semakin paham, susunan untuk simple present tense bentuk nominal itu seperti apa? Oke, untuk nominal itu diawali seperti biasa oleh subjek, kemudian diikuti to be, dan diikuti lagi oleh complement. Nah, untuk to be-nya sendiri ada 3 untuk simple present tense, yaitu ada are, am, dan is. Nah, to be are itu untuk subjek they, we, you, dan juga subjek jamak. Lalu untuk am itu adalah to be berpasangan dengan subjek I. Terakhir is itu adalah to be untuk subjek she, he, it, dan juga subjek tunggal. Oke, jadi tadi kuncinya adalah harus menggunakan to be ya Kak ya, yang disesuaikan dengan subjeknya. Benar sekali. Well, tadi itu tentang nominal. Sekarang kita pindah tentang simple present tense bentuk verbal. Itu seperti apa Kak? Kalau verbal, seperti namanya verb, itu di dalam kalimat kita menggunakan verb atau kata kerja. Contohnya, I love mangoes. Lalu, she likes apples. Oh, oke Kak. Wait, tadi kan Kakak bilang I menggunakan verb biasa ya. Ya. Nah,
Lalu yang she, kenapa verbnya itu ditambahin s, Kak? Oke, jadi khusus untuk simple present tense, untuk subjek she, he, it, dan juga subjek tunggal, kita perlu menambahkan s atau es pada verb atau kata kerja, Kak Yani. Oh, jadi itu wajib ya, Kak ya? Ya, tapi ini khusus untuk simple present tense dengan subjek tersebut ya, Kak Yani. Oke. Jadi khusus subjek she, he, it atau subjek tunggal seperti nama orang yang hanya berjumlah satu, Betul. itu wajib menggunakan tambahan s atau es di akhir kata kerja untuk simple present tense saja ya. Ya, tepat sekali, Kak Oke, Yani. Kak. Tadi kan kita sudah membahas bentuk-bentuk dari kalimat positif. Seperti yang kita tahu ada 3 bentuk kalimat, yaitu positif, negatif, dan kalimat tanya. Mungkin bisa dijelaskan secara umum saja, Kak, bagaimana cara membentuk kalimat negatif dan tanya untuk nominal dan verbal ini. Oke, pertama untuk kalimat nominal, untuk kalimat negatifnya kita hanya perlu menambahkan kata not setelah to be. Contoh, she is not a doctor. Jadi not setelah to be is. Untuk kalimat tanyanya, tinggal pindahkan to be ke awal kalimat. Contoh, is she a doctor? Seperti itu. Oh, jadi tinggal dipindahin to be-nya aja, Kak ya? Yap. Kalau yang negatif tinggal tambah not gitu aja. Nah, untuk yang verbal gimana, Kak? Nah, untuk kalimat verbal, kita perlu menambahkan sesuatu nih, Kak Yani, yang disebut auxiliary verb, does ataupun do. Does itu digunakan untuk subjek she, he, it, dan juga subjek tunggal, ya. Contohnya gimana tuh, Kak? Contoh, ini kalimat negatifnya ya. Iya. Jadi auxiliary verbnya itu ditambahkan setelah subjek, lalu setelah auxiliary verb tambahkan lagi kata not. Contoh, she does not like apples. Oh. Jadi setelah subjek ada auxiliary does, lalu diikuti lagi oleh kata not. Seperti itu. Oh, jadi kalau sudah ada auxiliary does ini berarti kata kerjanya berubah jadi bentuk dasar lagi, Kak ya? Yap, benar banget, Kak Yani. Jadi kalau sudah ada auxiliary does, verb tidak perlu ditambahkan s lagi, Kak Yani. Oke. Nah, untuk kalimat tanya, does ini juga dipindah ke awal kalimat. Sama kayak yang to be tadi, Kak ya? Benar. Jadi, does she like apples? Seperti itu. Nah, untuk subjek selain yang tadi itu, selain she, he, it, dan juga subjek tunggal, kita menggunakan auxiliary do. Aturannya sama seperti tadi, hanya saja auxiliary verb yang does digantikan oleh do. Oh, jadi tetap aja sama, pakai does dan pakai do. Kata kerjanya tetap bentuk pertama ya, Kak ya, kalau sudah bentuk negatif dan tanya ya? Yap, benar banget kayaknya. Oke, nah jadi itu tadi penjelasan singkat, padat, dan jelas dari simple present tense, bentuk nominal dan verbal ya guys. Sekarang kita lanjut ke present continuous. Oke, langsung aja Kak. Present continuous itu digunakan di waktu dan kondisi seperti apa? Jadi, present continuous itu adalah jenis tense yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung ataupun terjadi saat sekarang atau saat speaker berbicara. Oh, oke. Jadi khusus untuk ini aja Kak ya, konteksnya untuk yang sedang berlangsung. Nah, apakah sama Kak dengan simple present tense? Apakah present continuous ini juga memiliki pola bentuk nominal dan juga verbal? Ya, ada Kak Yani. Jadi, untuk present continuous yang nominal itu subjek diikuti oleh to be plus being plus adjective ataupun noun atau kata benda. Nah, kalimat present continuous nominal ini biasa digunakan saat kita ingin membicarakan sifat seseorang ataupun sesuatu yang di luar dari biasanya. Contoh nih, Sheila is being quiet today. Sheila sedang pendiam hari ini. Nah, berarti dari kalimat ini kita bisa tahu kalau Sheila biasanya itu
nggak pendiam, atau Sheila biasanya itu cerewet kayak nih. Jadi ini bisa digunakan juga untuk menandai sifat seseorang yang beda dari biasanya gitu Kak ya? Ya benar kayak nih. Oke, selanjutnya untuk yang verbal nih Kak, gimana? Oke, kalau verbal itu diawali oleh subjek seperti biasa, lalu diikuti to be plus verb ing. Contohnya, they are playing Uno right now. Mereka sedang bermain Uno sekarang. Jadi yang kita gunakan adalah verb bentuk ing ya Kak Yani. Oh, oke. Jadi tadi bedanya itu kalau yang nominal itu harus to be plus being, kalau yang verbal itu to be plus verb ing, gitu kan Kak? Ya benar banget Kak Yani. Oke, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang bentuk dari kalimat positifnya. Nah, sekarang untuk yang kalimat negatif dan tanya, langsung aja nih Kak untuk yang present continuous nominal dan verbal gimana bentuknya? Oke, pertama untuk yang nominal, untuk kalimat negatifnya itu tinggal tambahkan kata not di antara to be dan kata being. Contoh tadi, Sheila is being quiet today. Nah, negatifnya jadi Sheila is not being quiet today. Untuk kalimat tanyanya, tinggal pindahkan to be ke awal kalimat. Is Sheila being quiet today? Oh, jadi sama seperti yang simple present tense kayak polanya tinggal diubah-ubah. Ditambah not untuk yang negatif dan untuk yang kalimat tanya itu to be-nya diletakkan di awal kalimat. Ya, benar Kak Kalau Yani. untuk yang ini Kak, yang verbalnya gimana? Oke, jadi kalau yang verbalnya mirip seperti yang tadi, eh, tinggal tambahkan not setelah to be. Contoh, tadi yang positifnya kan, they are playing Uno right now. Nah, untuk negatif, tambahkan kata not setelah to be are, jadi they are not playing Uno right now. Dan untuk yang kalimat tanya, tinggal pindahkan lagi to be ke awal kalimat. Are they playing Uno right now? Mirip-mirip juga kayak sebenarnya sama yang bentuk nominalnya. Ya, Tinggal ditambahkan not dan juga tinggal dipindahkan to be-nya ke awal kalimat. betul sekali. Oke. Nah, jadi itu tadi ya guys pembahasan singkat dengan Kak Nana. Semoga para laborians bisa terbantu dan tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Happy weekend and see you on our next podcast. Bye. Bye bye.